Anak Bajang dan mitos yang mengelilinginya. Di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, mereka diistimewakan. Anak-anak itu adalah kesayangan roh-roh gaib penunggu dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, yang dititipkan penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, berambut gimbal atau gembel alias anak bajang. Hingga waktunya nanti, anak-anak itu akan diminta kembali oleh sang ratu. Orang tua yang memiliki anak berambut gimbal mesti memperlakukan si anak dengan istimewa. Apapun yang diminta sang anak akan dikabulkan. Jika tidak, orang tua mereka percaya petaka akan datang. Mitos lain tentang anak bajang juga hidup di antara warga yang mendiami dataran tinggi yang membentang di dua kabupaten di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Konon rambut gimbal sudah ada di Dieng sejak ratusan tahun silam. Mereka adalah titisan Kiai Kaladete yang dianggap sebagai orang pertama kali membuka desa tersebut. Diceritakan Kiai Kaladete bersumpah tak akan memotong rambutnya dan tak akan mandi sebelum desa yang dibukanya makmur. Kelak keturunannya akan mempunyai ciri seperti dirinya. Itu pertanda akan membawa kemakmuran bagi desa yang ditinggalinya. Azizah Tun Hasanah sama seperti anak-anak lainnya di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Dia juga gemar bermain dan beraktivitas dengan anak lainnya yang sebaya. Karena berambut gimbal, dia diistimewakan. Azizatun gimbal sejak berumur 2 tahun, disertai demam tinggi di tubuhnya selama seminggu lebih. Kini, saat berumur 5 tahun, Azizatun meminta orang tuanya untuk menggelar ruatan potong rambut. Saat ruatan potong rambut digelar, sejumlah ritual lainnya dilaksanakan sebelum sampai ke puncak acara. Ruatan potong rambut juga dipercaya sebagai penanda berakhirnya masa titipan anak dari sang ratu. Dalam ruatan kali ini, ada 5 anak yang akan dipotong rambutnya. Rusmanto adalah sesepuh spiritual sekaligus juru kunci kawasan dataran tinggi Dieng. Itulah sebabnya, sebagai orang yang ditokohkan, Rusmanto wajib melakukan perjalanan spiritual ke beberapa lokasi sehari sebelum acara ruatan digelar. Di Tuk Bimo Lukar, tempat yang diyakini sumber mata air Sungai Serayu misalnya. Di tempat ini, Rusmanto didampingi asistennya mengawali ritual dengan memberitahu kepada sang Bahurekso, Pangeran Bimo, jika esok akan diadakan ruatan potong rambut. Perjalanan pun dilanjutkan. Kali ini Rusmanto bersama asistennya mendatangi puncak Gunung Kendil. Di tempat ini Rusmanto menghaturkan caos dahar atau persembahan kepada roh leluhur Kiai Temenggung Kaladete dan istrinya Nyai Laras Cinde. Rusmanto memohon agar acara ruatan dijauhkan dari gangguan jin dan setan. Akhirnya
Ritual sebelum ruatan berakhir di pertapaan Mandalasari Goa Semar, di tempat yang akan menjadi lokasi ruatan ini Rusmanto bersemedi. Esok paginya ruatan cukur rambut gembel digelar. Segala sesaji dibawa untuk diberikan kepada leluhur sebagai bakti para anak cucu yang mendiami dataran tinggi Dieng di pelataran candi. Digelar seni tradisional tari topeng, sebuah kenuragaan yang disuguhkan untuk menyenangkan para penguasa jagat mistik. Sedangkan 5 anak yang akan diruat dinaikkan ke kereta kuda untuk diarak menuju Telaga Warna. Tak ketinggalan beberapa syarat permintaan sang anak gembel juga diarak diikuti barisan pembawa saji. Di Telaga Warna, arak-arakan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Anak-anak gembel yang akan diruat digendong orang tuanya menuju pelataran pertapaan Mandalasari Goa Semar. Setelah sampai di tempat yang dituju, prosesi puncak dimulai. Satu persatu rambut gimbal yang bertengger di belakang kepala anak digunting para sesepuh desa yang memiliki kemampuan spiritual. Berdasarkan kepercayaan di sana, rambut gembel tak akan pernah tumbuh lagi setelah diruat. Namun, jika permintaan tak akan dipenuhi orang tuanya, rambut gimbal akan tumbuh lagi. Potongan-potongan rambut lantas dibawa ke pinggir Telaga Warna. Potongan rambut dilarungkan ke tengah telaga. Potongan rambut anak bajang yang dipersonifikasikan sebagai rambut gembel itu dikembalikan kepada pemiliknya, sang penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul.